Kemarin remehkan timnas Indonesia asuhan Sintayong, kini pelatih Vietnam mulai ketar-ketir gara-gara Kanada dan Jerman dihajar hingga babak belur. Mampukah timnas Indonesia hentikan keganasan timnas Jepang? Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Kemarin remehkan timnas Indonesia asuhan Sintayong, kini pelatih Vietnam mulai ketar-ketir gara-gara beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan pernyataan kontroversial pelatih Vietnam, Philippe Troussier, tentang timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pernyataan pelatih Vietnam itu disampaikan usai Vietnam mempersiapkan diri menjalani laga persahabatan sebagai bagian dari uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di dalam agenda persiapan Vietnam tersebut tidak ada negara Asia Tenggara yang dijadikan lawan uji coba. Bahkan pelatih Vietnam sampai menyebut alasannya tidak mau melawan timnas Indonesia ataupun Thailand karena kedua tim ini punya ranking FIFA lebih rendah di bawah Vietnam. Alhasil pelatih Vietnam lebih memilih untuk melawan Cina, Uzbekistan, dan Korea Selatan dalam laga uji coba yang akan berlangsung di bulan Oktober ini. Jika sebelumnya meremehkan timnas Indonesia asuhan Sintayong, kini pelatih Vietnam mulai dibuat ketar-ketir. Perlu diketahui bahwa Vietnam akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia jika skuad asuhan Sintayong lolos ke grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya pelatih Vietnam optimis bisa menjalani laga uji coba ini dengan hasil yang positif karena sudah memilih pemain yang berkualitas. Saya memilih pemain berdasarkan performa dan kondisi fisiknya saat ini, tak peduli dengan reputasi mereka, kata pelatih Vietnam seperti dilansir tv1news.com dari laman Vietnam News. Untuk pemain yang tidak diajak dalam uji coba ini masih diberikan kesempatan oleh pelatih Vietnam untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023 ataupun agenda FIFA lainnya. Setelah meremehkan timnas Indonesia, kini pelatih Vietnam mulai merasakan kesulitan. Pada pertandingan uji coba perdana melawan Cina, Vietnam menderita kekalahan 2-0. Sebelumnya, pelatih Vietnam sudah menyampaikan kekhawatirannya soal lawan-lawan yang akan dihadapi dalam laga uji coba. Lawan-lawan kita kuat, tapi saya harap pemain Vietnam dapat melakukan apa yang sudah kita persiapkan, ujar pelatih Vietnam. Kita perlu fokus menyoroti aspek positifnya. Saya juga khawatir dengan hasil tersebut karena 3 lawan, Cina, Uzbekistan, dan Korea Selatan, yang akan datang lebih kuat dari Vietnam, lanjut dia. Sementara itu, di sisi lain, timnas Indonesia asuhan Sintayong berhasil meraih hasil positif usai menggilas Brunei dengan skor telak 6-0. Vietnam akan menjalani laga uji coba berikutnya melawan Uzbekistan pada 13 Oktober dan Korea Selatan pada 17 Oktober. Kanada dan Jerman dihajar hingga babak belur. Mampukah timnas Indonesia hentikan keganasan timnas Jepang? Performa timnas Jepang semakin menggila belakangan ini. The Samurai Blue baru-baru ini menjadikan timnas Kanada sebagai korban keganasan mereka. Di FIFA Matchday Oktober 2023 ini, timnas Jepang menggelar serangkaian laga uji coba. Pasalnya mereka sudah langsung lolos ke babak kedua sehingga mereka tidak perlu mengikuti kualifikasi babak pertama. The Samurai Blues menggelar 2 laga uji coba, laga pertama melawan timnas Kanada dan laga kedua melawan Tunisia. Laga melawan Kanada menunjukkan superioritas The Samurai Blues. Anak asuh Hajime Moriyasu itu kembali menang telak di laga ini. Dalam pertandingan tersebut, baik Jepang dan Kanada sama-sama menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Kanada diperkuat oleh 2 pemain andalan mereka, Jonathan David dan Alphonso Davies.
Namun The Samurai Blue tampil menggila sejak awal laga. Baru 2 menit laga berjalan, Ao Tanaka sudah membuka keunggulan timnas Jepang atas Kanada. Kanada yang mencoba bangkit usai tertinggal malah kebobolan lagi jelang akhir babak pertama. Apesnya Alphonso Davies membuat gol bunuh diri sehingga Jepang unggul 2-0. Tidak lama berselang, Keito Nakamura sukses memperlebar keunggulan Jepang melalui golnya sehingga The Samurai Blues menutup babak pertama dengan skor 3-0. Meski unggul 3 gol di babak pertama, Jepang tidak mengendorkan serangan mereka. Baru 4 menit babak kedua berjalan, Ao Tanaka berhasil mencetak gol lagi ke gawang Kanada. Kanada sendiri baru bisa mencetak gol di menit ke-89 berkat aksi pemain pengganti Junior Hoilett. Skor 4-1 menutup jalannya pertandingan ini. Kemenangan atas Kanada ini membuat timnas Jepang memetik kemenangan di 5 laga uji coba terakhir mereka. Yang lebih impresif adalah tim-tim yang dikalahkan Jepang bukan tim ecek-ecek. Ada El Salvador, Peru, Jerman, dan Turki yang menjadi korban keganasan Jepang. Catatan impresif lainnya adalah mereka selalu mencetak 4 gol di 5 pertandingan terakhir mereka. Jadi Jepang saat ini benar-benar jadi lawan yang sulit dihentikan. Dahsyatnya performa timnas Jepang ini bakal menjadi PR tersendiri bagi timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di bulan Januari 2024 nanti. Karena skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang di Piala Asia 2023. Pertandingan ini akan digelar pada tanggal 24 Januari 2024 di Altumama Stadium. Jadi Sintayong punya waktu sekitar 3 bulan untuk memikirkan strategi untuk meredam timnas Jepang.